Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu Cindy Claudia Putri SAKMAK, AK. Perkenalkan, saya Dewi Cynthia Putri dari kelas AK 407 Akuntansi Manajemen, Program Studi S1 PJJ Akuntansi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan presentasi terkait dengan tugas akhir semester. Yang pertama adalah terkait dengan soal perhitungan, dengan narasi sebagai berikut. Plata Company memproduksi dua macam produk tas kerja, yaitu tas kerja premium dengan brand Maletin Elegant dan tas kerja kualitas standar brand Maletin Vina. Berdasarkan data perusahaan, produksi dua produk tersebut membutuhkan dua jenis aktivitas overhead, yaitu setting peralatan dan pemrosesan dengan mesin. Diketahui data sebagai berikut. Setting peralatannya yaitu $3.000, pemrosesan dengan mesin $18.000, maka total overhead-nya yaitu $21.000. Untuk data produksi, direct labor dari Elegan itu 9.000, direct material 3.000, unitsnya 3.000, setup hours-nya 100, dan machine hours-nya 500. Untuk produk Vina, direct labor-nya 3.000, direct materialnya 3.000, unitsnya 3.000, setup hours-nya 100, dan machine hours-nya 4.500. Ditanya dua hal sebagai berikut. Yang pertama adalah alokasikanlah cost overhead pada produk dengan rate berdasarkan direct labor cost. Hitung total cost per unit. Yang kedua, alokasikanlah cost overhead pada produk berdasarkan driver tiap aktivitas yang paling tepat. Hitung total cost per unitnya. Untuk menjawab soal pertama, itu kita hitungkan dulu total direct labor cost-nya. 9.000 ditambah 3.000, maka totalnya adalah 12.000 untuk direct labor cost. Selanjutnya kita presentasikan alokasinya ke masing-masing produk. Untuk yang pertama adalah produk elegan, 9.000 kita bagi dengan total direct labor cost 12.000, maka didapati presentasi alokasinya 75%. Dan untuk produk Vina, 3.000 dibagi 12.000, maka dapat alokasi sebesar 25%. Lalu kita alokasikan total overhead-nya ke produk. Yang pertama untuk elegan, 75% kita kali dengan 21.000, maka didapati yaitu alokasi total overhead-nya 15.750. Dan untuk Vina, 25% kita kalikan dengan 21.000, maka didapati alokasi total overhead-nya yaitu 5.250. Untuk selanjutnya, kita hitung dari total biaya produk dan biaya per unit. Yang pertama dari produk elegan, kita hitung dari direct labor-nya 9.000, direct materialnya 3.000, overhead-nya seperti yang sudah kita hitung pada sebelumnya, yaitu 15.750. Maka total biayanya adalah $27.750. Untuk cost per unitnya, total biayanya kita bagi dengan jumlah unit elegan yaitu 3.000, maka didapati cost per unitnya adalah $9,25. Untuk produk kedua yaitu produk Vina, sama kita hitung juga dari direct labor-nya 3.000, direct materialnya 3.000, overhead-nya yang sudah dialokasikan 5.250, maka total biayanya adalah 11.250. Total biaya kita bagi dengan jumlah unit untuk menghitung cost per unitnya. Didapati $3,75 per unit. Untuk mencapai yang kedua, yaitu kita rate driver tiap aktivitas. Yang pertama, untuk setting peralatan, dari total setup hours-nya kita jumlahkan 100 ditambah 100, totalnya 200. Dan untuk rate per setup hours-nya itu 3.000 kita bagi dengan 200, maka totalnya adalah $15 per hour. Dan untuk aktivitas pemrosesan mesin, itu kita hitung total machine hours-nya 500 ditambah 4.500, yaitu 5.000. Maka rate per machine hours-nya tadi 18.000 sudah diketahui, dibagi dengan 5.000 total machine hours, maka didapati angkanya adalah $3,6 per hour. Lalu kita alokasikan overhead berdasarkan aktivitas. Untuk produk elegan, settingnya tadi 100, kita kalikan $15, yaitu 1.500. Dan untuk mesinnya 500, kita kali $3,6, 1.800. Maka total overhead-nya adalah 3.300. Dan untuk produk Vina,
Itu dari settingnya 100 kita kali dengan $15, maka didapatkan 1.500 dolar. Dan untuk mesinnya 4.500 kita kalikan dengan $3,6, maka dapatnya adalah 16.200 dolar. Maka total overhead untuk produk Vina adalah 17.700. Lalu untuk menjawab soal, yaitu total biaya produk dan biaya per unit. Yang pertama untuk produk elegan, kita tambahkan juga dari masing-masing. Untuk direct labor-nya 9.000, direct materialnya 3.000, overhead activity based costing-nya 3.300, maka total biayanya adalah 15.300. Untuk cost per unit, dari total biaya tersebut kita bagi dengan jumlah unitnya, yaitu 3.000, maka didapatkan nilai 5,1 dolar untuk per unit. Untuk produk kedua, yaitu sama, kita jumlahkan juga, produk kedua, Vina, kita jumlahkan juga dari direct labor-nya 3.000, terus direct materialnya 3.000, lalu overhead activity based costing sudah didapatkan sebelumnya 17.700, maka total biayanya adalah 23.700. Untuk menghitung cost per unit, total biaya kita bagi dengan jumlah unit, 23.700 kita bagi dengan 3.000, maka cost per unitnya adalah $7,9 per unitnya. Lalu, jika kita simpulkan dari masing-masing pertanyaan, maka terjawab untuk metode berbasis fungsi per unitnya untuk produk elegan itu di $9,25 dan untuk produk Vina $3,75. Untuk metode activity based costing itu per unitnya untuk elegan $5,1 dan untuk Vina $7,9. Kita beralih ke tugas kedua, yaitu makalah dengan judul isu-isu internasional terkini dalam akuntansi manajemen. Isu-isu tersebut dilatar belakangi oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah akuntansi manajemen berkembang pesat akibat globalisasi, teknologi digital seperti big data, AI, dan ERP, dan kebutuhan informasi secara real time. Kedua, implementasi teknologi menuntut manajer memiliki keterampilan digital serta menghadapi risiko perubahan proses dan keamanan data. Yang ketiga, akuntansi manajemen kini juga mengukur dampak sosial lingkungan melalui sustainability accounting dan pelaporan ESG. Yang selanjutnya adalah juga dilatar belakangi oleh respons terhadap krisis global. Konflik geopolitik mendorong kebutuhan sistem perencanaan yang adaptif terhadap ketidakpastian dan disrupsi rantai pasok. Perlunya harmonisasi internasional, perbedaan budaya, regulasi, dan ekonomi memicu tantangan harmonisasi praktik akuntansi lintas negara. Kita lanjut pada pembahasan. Untuk isu pertama yaitu transformasi digital dalam akuntansi manajemen. Transformasi digital telah mengubah cara akuntansi manajemen dijalankan. Perkembangan teknologi seperti artificial intelligence atau AI, big data, cloud computing, dan blockchain telah memungkinkan otomatisasi, peningkatan kecepatan, dan akurasi dalam proses pengambilan keputusan manajerial. Berdasarkan kerangka teknologi Organization Environment atau TOE, faktor internal dan eksternal menentukan keberhasilan adaptasi teknologi dalam akuntansi manajemen. Pada contoh kasus, yang pertama pada kasus eBay dan KPMG eBay, mereka mengimplementasikan AI generatif untuk otomatisasi deskripsi produk dan rekonsiliasi keuangan bagi jutaan penjual global. Yang kedua, kolaborasi KPMG dengan Google Cloud menunjukkan bagaimana AI digunakan untuk meningkatkan deteksi kecurangan dan analitik risiko berbasis data real time. Transportasi ini mendukung akuntan manajemen dalam analisis biaya, pengendalian anggaran, dan audit internal.
Namun tantangan tetap ada, termasuk risiko bias algoritma, keamanan data, dan kurangnya keterampilan SDM. Perusahaan harus eh, perusahaan harus mengembangkan strategi pelatihan dan tata kelola digital untuk memastikan integritas sistem akuntansi yang baru. Lanjut pada isu yang kedua, yaitu terkait dengan isu keberlanjutan dan ESG reporting. Pelaporan keberlanjutan dan ESG, Environmental Social Governance, kini menjadi elemen krusial dalam sistem pelaporan manajerial. Legitimasi teori dan stakeholder teori menjelaskan bahwa perusahaan mengungkapkan informasi ESG untuk memperoleh legitimasi dan memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan. Contohnya, Unilever dan Environmental PL Unilever mengintegrasikan ESG dalam strategi korporasi melalui Sustainable Living Plan. Yang kedua, itu ada Puma dan Kering menggunakan Environmental Profit and Loss Account, EPNL, untuk mengukur dampak lingkungan secara finansial, yang kemudian digunakan dalam penentuan harga dan alokasi sumber daya. Pendekatan ini memperkaya sistem akuntansi manajemen dengan menambahkan dimensi keberlanjutan pada proses budgeting dan costing. Masuk pada isu ketiga, yaitu adanya pengaruh krisis global dan geopolitik. Krisis global dan ketidakpastian geopolitik menantang fleksibilitas sistem akuntansi manajemen. Institutional theory menyatakan bahwa tekanan eksternal seperti perubahan ekonomi dan politik mempengaruhi penyesuaian sistem akuntansi untuk mempertahankan legitimasi. Contohnya, naik dan perang Rusia, Ukraina naik menghadapi fluktuasi nilai tukar, tarif, dan gangguan rantai pasok global. Mereka menggunakan teknik variance analysis, activity-based costing, dan adaptive forecasting untuk menyesuaikan strategi manufaktur dan pricing. Sementara itu, perusahaan multinasional yang keluar dari pasar Rusia harus mengadopsi skenario planning berbasis AI untuk mengelola risiko finansial dan logistik. Fluktuasi geopolitik memaksa akuntan manajemen mengembangkan sistem akuntansi biaya yang lebih responsif terhadap gangguan eksternal, termasuk mitigasi risiko energi dan bahan baku. Isu keempat adalah terkait dengan harmonisasi internasional dan isu lintas budaya. Globalisasi menuntut harmonisasi akuntansi manajemen lintas negara. Institutional isomorphism menjelaskan bahwa tekanan koersif atau regulasi, mimetik, imitasi praktik terbaik, dan normatif standar profesional mendukung konvergensi sistem akuntansi. Integrasi IFRS di Tanzania dan Eropa Tengah di Tanzania. Implementasi IFRS meningkatkan transparansi, namun dipengaruhi oleh budaya lokal seperti power distance. Di Eropa Tengah, harmonisasi IFRS memfasilitasi integrasi pelaporan keuangan dan manajerial, meningkatkan keterbandingan dan akuntabilitas lintas negara. Namun, hambatan budaya, infrastruktur, dan kompetensi SDM masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan lokal, adaptasi kebijakan, dan dukungan institusi internasional untuk membangun kapasitas dan akuntansi manajemen yang kontekstual. Isu kelima yaitu isu etika dalam akuntansi manajemen internasional. Ketika yang merupakan komponen penting dalam praktik akuntansi manajemen, terutama dalam konteks global yang semakin kompleks dan terdigitalisasi. Seiring meningkatnya tekanan bisnis dan penggunaan teknologi canggih seperti AI dan big data, risiko manipulasi data, pelanggaran privasi, dan ketidaksesuaian pelaporan menjadi tantangan nyata bagi profesional akuntansi manajemen. Dalam konteks internasional, masalah etika sering muncul dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, manipulasi biaya produksi untuk meningkatkan margin laba.
Yang kedua, adanya penyalahgunaan data pelanggan dalam sistem digital terintegrasi. Yang ketiga, penghindaran tanggung jawab sosial atau pelaporan ESG yang tidak jujur, itu greenwashing. Yang keempat, tindakan creative accounting untuk memenuhi target jangka pendek. Di Indonesia sendiri, menurut penelitian oleh Wahyuni dan Handayani pada 2023, menyoroti bahwa tekanan atasan dan budaya organisasi berkontribusi terhadap kecenderungan akuntan manajemen melakukan tindakan tidak etis, terutama dalam perusahaan yang belum menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai. Organisasi seperti Institute of Management Accountants atau IMA dan Ikatan Akuntan Indonesia IAI telah mengembangkan kode etik profesional yang menjadi pedoman dalam menjalankan peran akuntan manajemen secara bertanggung jawab. Nilai-nilai seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional, dan kerahasiaan harus dijunjung tinggi agar informasi manajerial tidak disalahgunakan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dari isu-isu yang sudah saya presentasikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran akuntansi manajemen ke depan harus dikembangkan secara dinamis, tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi dan regulasi global, tetapi juga menjunjung nilai etika, keberlanjutan, dan kesesuaian budaya. Peran akuntan manajemen sebagai mitra strategis perusahaan menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa informasi yang dihasilkan tidak hanya akurat, tetapi juga relevan, dapat dipercaya, dan etis untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis jangka panjang secara berkelanjutan. Oke, pada kesempatan hari ini sekian. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih, Ibu.